Perubahan iklim tentu bukan suatu hal yang baru kita dengar kan? Saat ini sudah banyak konten-konten edukasi, berita, dan ragam informasi lainnya yang memberitahu bahwa bumi ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sedang terjadi perubahan iklim yang kian meningkat dan akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan seisi bumi. Fenomena tersebut terjadi karena adanya peningkatan karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, hingga akhirnya membuat gas rumah kaca pada atmosfer semakin meningkat. Penyebab meningkatnya gas rumah kaca ini terjadi karena adanya proses industrialisasi, penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan dan parfum, atau penggunaan senyawa organik CFC yang ada pada lemari es atau pendingin ruangan, penggundulan hutan, dan masih banyak lagi. Jika kita sadari, peningkatan gas rumah kaca ini terjadi karena apa? Karena ulah manusia sendiri. Kita perlu sepakat bahwa perubahan iklim ini merupakan isu yang sangat amat penting, karena dampaknya tidak akan hanya dirasakan oleh sedikit pihak saja, melainkan semua pihak dan seluruh aspek kehidupan akan terdampak karena adanya permasalahan perubahan iklim. Beberapa yang akan terjadi adalah keseimbangan ekosistem ini akan berubah. Dampaknya sudah sering kita rasakan kok. Saat musim kemarau, kita akan merasa kenapa bumi ini semakin panas ya. Dan saat musim hujan, akan mencurahkan intensitas hujan yang sangat tinggi, hingga akhirnya menyebabkan banjir dan longsor di berbagai daerah di dunia. Akan juga terjadi kesulitan persediaan makanan karena adanya potensi gagal panen dan krisis air bersih. Beberapa hal yang tadi sudah disebutkan ini masih sebagian kecil dari dampak yang akan terjadi. Perubahan iklim ini akan mengancam segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan seluruh aspek yang ada. Perubahan iklim ini merupakan ancaman global loh. Seperti apa yang sedang terjadi pada kita saat ini, pandemi COVID-19, tidak akan ada negara yang bisa terhindar. Begitupun pada perubahan iklim, tidak akan ada negara yang dapat terhindar. Yang dapat dilakukan yaitu mengurangi emisi karbon dan satu hal lagi, beradaptasi pada perubahan iklim. Tidak hanya negaranya, tapi masyarakat dan kita semua harus bisa beradaptasi pada perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan terus terjadi pada bumi. Yang menentukan ya hanyalah keputusan kita untuk beradaptasi saat ini pada perubahan iklim agar dapat terjadi perbaikan untuk tahun-tahun selanjutnya dan kehidupan bumi selanjutnya. Mari kita bahas salah satu negara di dunia yang merupakan wilayah dengan perubahan iklim paling ekstrem dibanding wilayah lainnya, yaitu Australia. Australia akan mengalami pemanasan lebih cepat daripada wilayah manapun di dunia. Hal ini merupakan pernyataan langsung dari Lembaga Sains Australia, yaitu CSIRO, yang dimana mereka mengatakan bahwa pemanasan yang mencapai 4-5 derajat Celcius bisa membawa pengaruh signifikan, seperti peningkatan suhu, salju berkurang, curah hujan semakin intens, semakin banyak api, dan kenaikan permukaan laut yang cepat. Mereka melacak skenario, jika emisi gas semakin bertambah, maka kenaikan suhu di Australia akan mencapai 2,8 dan 5,1 derajat Celcius pada 2090 mendatang. Suhu permukaan udara Australia ini hingga kini sudah meningkat 0,9 derajat Celcius sejak 1910 silam, seiring dengan jumlah catatan pemanasan ekstrim yang melampaui jumlah catatan iklim dingin ekstrim. Pada tahun 2021, Australia dilanda banjir terbesar sepanjang 50 tahun terakhir. 18.000 orang di negara bagian New South Wales harus dievakuasi karena hujan yang terus-menerus mengguyur pantai timur. Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan yang luas di daerah-daerah yang terkena banjir. Kira-kira menimpa rumah sepertiga dari 25 juta penduduk Australia. Naasnya, para korban banjir juga merupakan mereka yang telah berjuang menghadapi dampak kebakaran hutan dan kekeringan pada musim panas lalu. Berbagai bantuan dari pemerintah tentunya dilakukan untuk mengevakuasi para korban.
Hingga tim evakuasi harus menyelamatkan salah satu keluarga menggunakan helikopter karena kondisi saat itu yang tidak dapat diakses melalui daratan. Menurut Lembaga Meteorologi Australia, curah hujan yang hingga 900 mm di beberapa daerah ini menimbulkan fenomena luar biasa, yang dimana banjir membuat wilayah New South Wales terlihat seperti laut pedalaman. Dengan terjadinya banjir di New South Wales tentu menyebabkan belasan ribu orang harus dievakuasi dari tempat tinggalnya. Sungai yang kian meluap memutus jalan dan jembatan hingga akhirnya sekitar 150 sekolah harus tutup untuk sementara waktu. Berbagai satwa liar mati, ternak mengambang melalui daerah banjir. Selain itu, bendungan Warragamba yang menjadi sumber utama Sydney pun mulai tumpah untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Berbagai kerugian tentu dirasakan oleh masyarakat. Berbagai infrastruktur hancur, berbagai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan lenyap dari telan banjir. Di Tenggara, Queensland banjir bandang juga melanda Brisbane dan Gold Coast. Ironisnya, curah hujan yang terjadi saat itu sangat kontras dengan tahun 2020. Di mana kebanyakan wilayah terkena kebakaran raksasa dan dilanda kekeringan. Wilayah Australia saat ini memang mengalami pola cuaca La Nina, yang biasanya membawa lebih banyak curah hujan dan siklon tropis, meskipun saat musim panas. Curah hujan yang meningkat ini tentunya disebabkan oleh adanya perubahan iklim yang terjadi. Australia ini memang salah satu penyumbang terbesar gas rumah kaca terbesar. Lewat perjanjian Paris, Australia padahal sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26 hingga 28% pada 2030. Namun, target ini masih dianggap terlalu rendah. Dan berdasarkan laporan PBB 2017, Australia dianggap tidak menunjukkan progres yang signifikan dalam menurunkan kadar emisinya. Kritik berikutnya adalah Australia ini turut menghitung pencapaian penurunan emisi pada protokol Kyoto yang diadakan sebelum perjanjian Paris dalam keberhasilan pengurangan emisinya. Kegagalan tersebut pun mendapat ancaman dari masyarakat. Pada 2 November 2021, sekelompok penduduk Kepulauan Telur Torres di pesisir utara Australia mengajukan gugatan hukum kepada pemerintah Australia karena mereka menganggap pemerintah gagal memberi perlindungan pada masyarakat mengenai perubahan iklim yang berdampak pada kehidupan masyarakat Australia, yang kini keadaannya semakin memburuk. Banyak di masyarakat yang akhirnya harus menjadi pengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Semakin banyak protes yang mengecam pemerintah Australia akan kegagalannya. Hingga ditambah laporan dari PBB pada November 2021 lalu mengenai perubahan iklim dunia yang meningkat sebesar 1,1 derajat Celcius dibandingkan dengan tingkat pra-industri dan berada di jalur untuk mencapai 1,5 derajat. Keadaan tersebut menyimpulkan dengan tegas bahwa manusia merupakan penyebab dari perubahan iklim. Masyarakat hingga aktivis Australia semakin menyadari bahwa pemerintah Australia kurang bisa responsif dalam menangani perubahan iklim. Saat ini tentunya tidak hanya Australia saja yang merasakan dampak dari perubahan iklim. Namun seluruh negara pun ikut merasakan hal yang sama. Meskipun Australia merupakan penyumbang gas terbesar, tapi bukan berarti negara-negara lain tidak harus melakukan adaptasi dan mengurangi gas emisi. Negara-negara lain terutama negara kita Indonesia pun harus ikut responsif dalam mengatasi perubahan iklim. Melihat bahwa dampak dari perubahan iklim yang tadi sudah kita bahas sangat merugikan dan menyengsarakan kita semua. Kita lihat bahwa Australia ini merupakan negara dengan penghasil gas emisi terbesar di dunia. Dan hal tersebut pun didapatkan dari proses industrialisasi. Indonesia pun saat ini sudah dapat dikatakan sebagai negara dengan aktivitas industri yang cukup tinggi. Hal inilah yang perlu dikhawatirkan.
Pasalnya, Indonesia merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan sumbangannya mencapai lebih dari 20%. Bukan hanya tugas pemerintah saja atau bukan hanya tugas kebijakan-kebijakan yang berlangsung saja, melainkan ini merupakan tugas kita bersama, tugas masyarakat, tugas diri kita sendiri. Percuma di saat ada kebijakan yang sangat diagung-agungkan, namun diri kita tidak dapat ikut beradaptasi dalam melawan perubahan iklim. Semuanya pasti sudah tidak asing dengan kata-kata menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Yap, terdengar mudah dan terdengar sulit mungkin untuk sebagian orang. Namun, dampaknya akan sangat baik jika dilakukan secara konsisten dan kompak oleh masyarakat dunia. Menerapkan gaya hidup ramah lingkungan seperti menggunakan barang yang dapat dipakai berulang kali, contohnya tumbler, sedotan, sapu tangan, atau tas yang tujuannya itu untuk mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa menghemat listrik dengan mengetahui kebutuhan dan pemakaian. Sebaiknya sih dijadwalkan, baik dalam penggunaan komputer, laptop, dan perangkat lainnya. Kita juga bisa mengurangi penggunaan lampu. Jika beraktivitas di tempat dengan pencahayaan yang baik, ya sebaiknya tidak usah digunakan lampunya. Kita juga bisa mengurangi pemakaian pendingin ruangan. Dan bisa lebih sering menggunakan transportasi umum dan berbagai cara lainnya yang mungkin sudah kita ketahui bersama-sama. Semua informasi yang saat ini sudah tersedia hanyalah akan sia-sia jika kita tidak melakukan sesuatu. Jika kita hanya mendengar tanpa benar-benar menyerap apa yang sebenarnya kita dengarkan. Jika kita hanya mengkritik tanpa memberi solusi. Jika kita hanya menasehati tapi tidak introspeksi. Dan jika kita hanya berbicara tapi tidak melakukan aksi. Climate change. Climate change. Climate change. In a typical year, the world emits over 51 billion tons of greenhouse gases. And as we keep doing that, the consequences for human life will be catastrophic. Billions of people who are least responsible for greenhouse gas emissions will suffer the most from climate change. Yang menentukan hanyalah keputusan kita untuk beradaptasi. Jadi mari bantu untuk menyelamatkan bumi. The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. Ancaman terbesar bagi bumi kita adalah kepercayaan diri kita bahwa akan ada orang lain yang akan menyelamatkannya. If you want to live few more years, start doing it today and save the environment.